Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini Bapak akan membahas fi ikhtiyaril ustazi, dalam memilih ustaz. Atau ustaz itu dapat dikatakan sebagai guru. Di sini dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan wa amma ikhtiyarul ustazi, dan adapun memilih guru, payambagi maka selayaknya ayyakhtaro, dia memilih al-a'lama, yang paling alim atau yang paling pintar, yang paling mumpuni ilmunya. Seperti di sekolah kita, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, semua guru-guru sudah menempuh pendidikan S1 atau strata 1, bahkan ada yang sudah S2, dan itu menunjukkan bahwa yang mengajar di SMA Negeri 1 Warung Kondang sudah insya Allah memiliki ilmu sesuai dengan bidang mata pelajarannya masing-masing. Kemudian kriteria yang kedua, selain daripada al-a'lam, yang paling alim, yang paling pintar, yang paling mumpuni, adalah wal aura', dan yang paling sangat memelihara. Dalam bahasa Sunda disebutnya sangat apik, ya. Apik itu dalam artian dia mampu menjaga mana pekerjaan yang layak untuknya dan mana pekerjaan yang tidak layak untuknya. Kemudian wal asanna, diantaranya lagi adalah orang yang usianya sudah tua, karena biasanya semakin tua usianya, semakin banyak ilmunya, semakin banyak pengalamannya, sehingga dia patut dijadikan sebagai seorang guru. Kamakhtaro Abu Hanifata hina izi Hammad ibn Abi Sulaiman, seperti yang dipilih oleh Abu Hanifah ketika Hammad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli, setelah berpikir, ya, atau setelah memikirkan yang lebih mendalam, wat tafakkuri, dan memikirkan terlebih dahulu. Hadirin rahimakumullah, jadi ada 3 kriteria. Yang pertama al-a'lam, yang paling menguasai ilmu, yang paling mumpuni ilmunya. Yang kedua wal aura, yang paling apik dalam perbuatan, perkataan, dan sikapnya. Wal asanna, termasuk yang paling tua di antaranya. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, perlu diketahui juga bahwa guru itu sama manusia yang kadang-kadang tidak luput dengan kesalahan, tidak luput dengan hal-hal yang tidak sesempurna yang dibayangkan. Itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, harus mampu meniru hal-hal yang baik dari guru kita, dan tidak usah mengikuti hal-hal yang kurang baiknya kalau ada yang tidak baik. Jadi anak-anak sekalian, bukan berarti kalau guru punya kekurangan itu harus digunjing atau dibicarakan,
Karena dalam kitab Kifayatul Atskiya, Bapak pernah membaca bahwa tidak ada orang yang paling jelek kecuali orang yang menjelekkan gurunya sendiri. Ya, na'udzubillah wa summa na'udzubillah. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, Abu Hanifah beliau berkata, wajadtuhu syaikhan, saya menemukannya seorang guru, waquran haliman, kemudian saburan. Waquran yang berakhlak mulia, kemudian haliman, ya, yang penyantun, wasaburan, dan termasuk penyabar. Ya. Waqala, dan dia berkata, sabattu inda Hammad ibn Abi Sulaiman fanabattu. Ya, dikatakan kepada Abu Sulaiman, Hammad bin Abi Sulaiman, itulah guru yang menjadi pilihan Abu Hanifah. Waqala, dan dia berkata, sami'tu, saya mendengar hakiman, seorang hakim, min hukama'i Samarqandi, daripada hakim-hakim yang berada di Samarqandi. Qala, dia berkata, inna wahidan, sesungguhnya seorang, min talabatil ilmi, dari yang mencari ilmu, syawaro, dia bermusyawarah, ni kepadaku, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Wakana, dan dia bukti, azama ala zahabi ila Bukhara li talabil ilmi. Ya. Kemudian dia mengazam untuk pergi ke kota Bukhara li talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Itulah hadirin rahimakumullah, bagaimana dia selektif memilih guru, bagaimana dia mampu mengambil hal-hal yang terbaik dari semua guru-gurunya dan tidak mengikutinya apabila ada hal-hal yang kurang baik atau kurang berkenan. Wahakaza, dan begitu juga yang bagi sebaiknya ayyushawiro, dia bermusyawarah, fi kulli amrin, dalam segala urusan. Fa innallaha ta'ala, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil musyawarati, untuk melakukan musyawarah, fil umuri, dalam segala urusan. Walam yakun, dan tidak terbukti, aftonu, lebih pintar, minhu, daripadanya, wa ma'azalika umiro bil musyawarah, maka dengan demikian diperintahkanlah untuk bermusyawarah atau bertukar pikiran atau saling mengemukakan pendapat satu sama lain. Wa kana, dan terbukti, yusawiru ashabuhu, Nabi itu suka bermusyawarah dengan para sahabatnya, fi jami'il umuri, dalam segala urusan, hatta hawaijil baiti, sehingga kebutuhan-kebutuhan rumah pun beliau musyawarahkan. Qala, berkata Aliun, Ali, ma halakamru'un an masyuratin, tidaklah celaka seseorang yang berbuat musyawarah. Inilah hal yang baik. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, tidak ada yang paling sering bermusyawarah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu seorang pemimpin, tapi bagaimana beliau melaksanakan berbagai macam musyawarah dengan para sahabatnya sebagai bentuk demokratis, sebagai bentuk dia mampu menerima, dia mampu bertukar pikiran satu sama lain dengan para sahabatnya. Kemudian qila, dikatakan, rajulun, seorang laki-laki, wa nisfu rajulin, dan setengah laki-laki, wala syai'a, dan tidak apa-apa. Farrajulu, maka adapun laki-laki, man lahu ra'yun shaibun fayushawiru. Wa nisfu rajulin man lahu ra'yun shaibun walakin la yushawiru, aw yushawiru walakin la ra'ya lahu. Wala syai'a man la ra'ya lahu wala yushawir. Qala Ja'far as-Shadiq li Sufyan as-Tsauri,
rahimallahu syawir fi amrika ma'al ladzina yakhshawnallaha ta'ala. Dikatakan bahwa manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang benar-benar sempurna. Yang kedua, orang yang setengah sempurna. Yang ketiga, orang yang tidak sempurna sama sekali. Adapun orang-orang yang benar-benar sempurna adalah orang yang pendapat-pendapatnya selalu benar dan mau bermusyawarah. Itulah orang yang benar-benar sempurna. Sedangkan orang yang setengah sempurna adalah orang yang pendapatnya benar tetapi dia tidak mau bermusyawarah. Dan orang yang tidak sempurna sama sekali adalah orang yang pendapatnya salah dan tidak mau bermusyawarah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq kepada Sufyan As-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Maka beliau diperintahkan, bermusyawarahlah dalam urusanmu ma'al ladzina yakhshawnallaha ta'ala, beserta orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang takut pasti dia pemikirannya sempurna, tidak hanya memikirkan urusan dunia, tetapi dia juga ingat bahwa suatu saat ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kepentingan akhirat. Kita juga sebagai umat Islam, kita harus memiliki pemikiran bahwa kehidupan ini bukan hanya di dunia saja, tetapi ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, itulah yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilil haq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.